Alhamdulillah, kita sudah memasuki agenda yang kedua ya. Ini ada tugas dari Bapak Murcita PDMPD untuk membuat branchmaking di Kelurahan Sucian Juru Tengah. Terima kasih kepada Bapak Lurah Sucian Juru Tengah Keli Dwi Setiawan SPMAP telah memberikan waktunya kepada kami kelompok C angkatan 203 tahun 2022 untuk melaksanakan tugas ini melalui Zoom meeting. Pertama-tama marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Zoom meeting pada siang hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Yang kami hormati Bapak Lurah Sucian Juru Tengah Keli Dwi Setiawan SPMAP, yang kami hormati rekan-rekan kelompok C angkatan 203 tahun 2022 peserta Latsar Babelkes Semarang. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa bertemu pada Zoom meeting ini tanpa kendala suatu apapun. Memasuki acara yang kedua, kami mohon sambutannya kepada Bapak Keli Dwi Setiawan SPMAP. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dan waktunya. Mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala agar segala yang kita lakukan bisa berjalan lancar sesuai yang direncanakan dan menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mungkin langsung kami kembalikan ke pembawa acara untuk memulai acaranya sesuai yang sudah direncanakan. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Keli Dwi Setiawan SPMAP. Acara selanjutnya adalah acara tanya jawab kepada moderator Wulan Subagio. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Subagio selaku moderator pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai dasar ASN. Sebagai narasumber kita Bapak Keli Dwi Setiawan SPMAP. Selamat siang, Pak. Ya. Langsung aja kita mulai pada kepada teman-teman yang akan mulai bertanya kepada Bapak, dipersilakan. Apapun. Silahkan. Selamat siang Pak Keli. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Saya Mariano Fitri Mahatmi, peserta Latsar dari Rumah Sakit Umum Daerah RAA Cokronegoro. Ya. Di sini kami ingin menanyakan tentang nilai-nilai berakhlak di Kelurahan Sucian. Yang pertama terkait tentang berorientasi pelayanan, Pak. Ya. Kalau untuk kehadiran pegawai di Kelurahan Sucian, sistemnya bagaimana nih Pak? Sistem kehadirannya, apakah datang jam berapa, pulang jam berapa? Gitu.
Oh ya, terima kasih. Karena kita sifatnya kelurahan, bukan desa, artinya karyawan di sini adalah pegawai negeri. Tentu saja untuk jam kerja itu mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu bila hari biasa, artinya di luar bulan puasa itu masuk itu jam 7.30, selesai jam 4 sore. Jadi jam 7.30 atau setengah 8 itu kita sudah mulai pelayanan. Jadi untuk kedatangan sebisanya sebelum itu. Jadi jam 7.30 kita sudah mulai pelayanan, tutup pelayanan jam 16 atau jam 4 sore. Jadi untuk kehadiran sebelum jam kerja tersebut. Alhamdulillah selama ini bisa dilihat dari laporan bulanan yang kita setorkan ke kecamatan itu selama ini masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk absensi online-nya itu bisa dicek lewat aplikasi SIMEGA yang diadakan oleh Setda Purworejo. Itu mungkin jawabannya. Ya. Yang kedua nih Pak, izin bertanya kembali, apakah di Kelurahan Sucen ada kebiasaan atau budaya yang terkait dengan pelayanan berorientasi pelayanan saat melayani masyarakat yang datang ke kantor kelurahan? Ya, kita karena sifatnya kantor pelayanan, artinya berhubungan dengan masyarakat, kita membiasakan mungkin seperti yang sudah umum diterapkan di berbagai instansi, yaitu mungkin 3S, senyum, sapa, salam. Terus kita juga membiasakan untuk proaktif, bertanya terlebih dahulu apa yang bisa kami bantu, mungkin kepada masyarakat. Terus kita juga punya 3 kata ajaib di sini kami menyebutnya, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Itu 3 kata yang bisa menjembatani komunikasi antara kita sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang kita layani. Jadi kita selalu aktif pelayanan sehingga kita bisa menuju ke pelayanan prima atau paling enggak mendekati ke arah tersebut. Semoga semakin hari menjadi semakin baik. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih Pak Keli untuk kesempatan bertanyanya. Mungkin teman-teman yang lain. Sudah jelas Pak Martinovi jawaban dari Halo. Halo. Mbak Mari. Sudah jelas jawab dari Pak Keli? Monggo dilanjut yang lain. Monggo ada pertanyaan dari yang lain atau masalah di bidang lain, monggo. Selanjutnya siapa? Yang mau bertanya lagi teman-teman? Saya Purni Puji Astuti, peserta latsar dari RSUD RA Cokronegoro. Pada kesempatan ini saya akan bertanya tentang nilai berakhlak akuntabel. Pertanyaan saya, bagaimana tentang prosedur pelayanan yang ada di Kelurahan Sucen, misalnya tentang pengurusan surat-surat bagi warganya? Oh ya, kita di Kelurahan Sucen Juru Tengah itu sudah ada SOP-nya untuk pengurusan surat menyurat. Jadi alurnya sudah jelas, syarat-syarat yang dibutuhkan juga sudah jelas. Terus alur surat itu nanti menuju ke instansi mana selanjutnya itu juga sudah jelas. Untuk masalah
biaya, mungkin itu kita sudah tidak ada biaya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Itu. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon izin Bapak ingin bertanya bagaimana perilaku pegawai di Kelurahan Sucen dan Bapak sendiri dalam pemanfaatan fasilitas yang ada di Kelurahan Sucen. Oh ya, untuk fasilitas itu yang umum yaitu air, listrik, juga fasilitas ATK, mungkin barang elektronik, termasuk di dalamnya akses internet. Kami rasa pemakaian masih dalam standar wajar ya, karena untuk air misalnya kita juga cuman kebutuhan sehari-hari lah, tidak terlalu over, saya rasa masih dalam batas wajar. Sedangkan untuk fasilitas yang lain mungkin untuk kendaraan dinas itu juga ada dua, yaitu untuk kendaraan dinas kepala kelurahan dan sekretaris kelurahan. Itu juga kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan operasional. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Monggo. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan teman-teman. Ya, izin bertanya nggih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayah, saya peserta latsar dari RSUD Cokronegoro nggih Pak. Ya. Saya mau menanyakan tentang kompeten nggih Pak. Sebagian besar pegawai di Kelurahan Sucen kan sudah PNS nggih. Saya mau menanyakan untuk Kelurahan Sucen sendiri, apakah ada prestasi sebelumnya yang sudah pernah diraih nggih Pak? Kalau untuk prestasi mungkin kita kurang bisa memberi penjelasan ya, karena kriteria atau apa itu mengenai lomba atau apa, kita untuk datanya kita belum memiliki atau belum memahami. Tapi kalau untuk misalnya prestasi dalam hal kinerja itu kalau bisa dilihat dari kalau kita sebagai pelayan masyarakat kan capaian pelayanan ya, itu insya Allah persentasenya sudah memuaskan. Untuk PBB juga kemarin mencapai angka memuaskan ya, lebih dari 80%. Untuk tanah-tanah aset juga itu malah mencapai 100%. Itu bisa dibilang prestasi bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Tapi kalau prestasi yang dimaksud dalam bentuk perlombaan atau semacamnya, kami kira itu belum terdokumentasi secara lebih baik. Mungkin kedepannya kita akan berusaha untuk mendokumentasikan hal itu. Monggo. Saya mau menanyakan lagi untuk pegawai-pegawainya dalam meningkatkan kompetensinya, apakah ada hal-hal yang ditempuh sebelumnya, misal mengikuti pelatihan atau studi banding seperti itu, Pak? Oh ya, selalu kita di sini artinya kita selalu upgrade kompetensi atau kemampuan. Artinya kita berusaha memahami semua pekerjaan. Artinya tidak hanya mendalami hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, tapi pekerjaan di bidang lain atau di seksi lain itu sebisa mungkin kita juga memahami, sehingga bila suatu saat yang bertanggung jawab di bidang itu tidak bisa menjalankan, mungkin karena sakit atau izin keluar kota, yang lain paling tidak bisa menggantikan, walaupun secara fungsi tetap kurang maksimal, tapi setidaknya kita berusaha memahami semua pekerjaan di semua seksi ada. Selanjutnya untuk masalah seminar atau pelatihan, tentu kita kalau ada
kesempatan akan sangat senang sekali untuk bisa diikut sertakan masuk dalam hal ini. Beberapa kali kita ikut proaktif dalam acara Zoom meeting atau pelatihan online yang diselenggarakan oleh dinas-dinas lain yang berhubungan dengan mungkin sosialisasi perundangan atau sosialisasi hal baru dan lain sebagainya. Itu kita selalu berusaha untuk proaktif mengikuti. Tidak harus dari seksi yang berkewenangan, tapi bisa juga kadang dari seksi lain atau kadang beberapa orang mengikuti satu pelatihan online yang sama, sehingga kita paling tidak bisa mengikuti perkembangan dari satu seksi itu. Mungkin itu, monggo. Ya Pak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, monggo jika ada yang lain yang mau menanyakan atau menambahi. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya lanjut nggih, Pak. Monggo. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Sri Rahma Putri Nirmala, peserta latsar dari RSUD RA Cokronegoro. Di sini saya akan menanyakan mengenai harmonis, Pak. Kalau di Kelurahan Sucen Juru Tengah, apakah ada program yang diadakan untuk menjaga keharmonisan antar karyawan, Pak? Misal kayak outbound atau family catering? Kalau hubungannya menjaga hubungan antar pegawai, kita alhamdulillah selama ini berjalan baik ya. Seperti mungkin hubungan pekerjaan tadi sudah kami sampaikan, kita berusaha memahami pekerjaan dari seksi yang lain sehingga bisa saling membantu menangani kekurangan. Sementara untuk hubungan personal, artinya di luar kedinasan, untuk tadi dicontohkan outbound atau bagian dan sebagainya, mungkin saat ini secara resmi belum ada jadwal, ya. Cuman untuk hubungan kekeluargaan, kalau misalnya kondisional, dadaan mungkin katakanlah, kita refreshing kemana yuk, itu terlaksana secara jadwal, misalkan tahun sekali atau 2 kali, itu memang belum, sifatnya kondisional. Itu untuk ya sekedar merefresh lah dari tekanan pekerjaan, itu untuk hubungan antar personal. Bahkan untuk hubungan lebih luas lagi, yaitu antar personal, antar keluarga, kita juga insya Allah memiliki hubungan yang baik, yaitu ketika ada yang lain yang membutuhkan bantuan atau sudah punya kerja, itu kita berusaha untuk ikut hadir untuk mengikuti kegiatan yang ada, atau kalau ada yang kemalangan, kita juga berusaha hadir untuk memberi semangat. Itu. Ya Pak, ngoten mawon Pak pertanyaannya, bisa dilanjut? Oh ya. Lanjut ke saya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Rianti Kanisworo, atau dipanggil Anis ya. Saya dari RSUD RAA Cokronegoro, Purworejo. Nun saya Pak, izin tanya, kalau misalkan di kantor Kelurahan Sucen itu kan jam kerjanya tadi disebutkan jam 7.30 sampai jam 16 ya Pak ya. Harinya hari Senin sampai Sabtu apa Senin sampai Jumat? 5 hari kerja. Oh, 5 hari. Benar. 5 hari kerja. Oh, iya. Kalau misalkan di luar jam kerja, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu Pak, apakah seluruh pegawai kelurahannya akan tetap menghadiri atau perwakilan aja atau gimana Pak? Oh ya, banyak kejadian itu
hal-hal terutama yang bukan terkait administrasi tapi terkait dengan kemasyarakatan. Mungkin ada pertemuan-pertemuan keagamaan atau kemasyarakatan kerja bakti misalnya, atau kelompok tani itu sering adanya di luar jam kerja, artinya bisa di malam hari, atau kalau kayak kerja bakti itu di hari Sabtu atau Minggu biasanya. Nah, untuk kehadiran sendiri, kami dari pihak kelurahan selalu berusaha mengikuti acara tersebut. Walaupun kalau tadi ditanyakan apakah semua, tentu tidak, karena sifatnya kita di kelurahan kan pegawai, kadang ada yang di luar wilayah kelurahan. Mungkin kalau hari libur itu sifatnya untuk keluarga, tapi kita tetap berusaha secara bergantian minimal satu orang untuk menghadiri acara-acara di luar jam kerja tersebut. Kalaupun terpaksanya tidak ada yang memiliki waktu untuk menghadiri, kita selalu istilahnya menitip pesan kepada pamong setempat, dalam hal ini Pak RT atau Pak RW, untuk sedikit menyampaikan pesan dari kita mengenai isu-isu terkini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi walaupun kita tidak hadir secara fisik, pesan-pesan dari pihak kelurahan sebisa mungkin tetap tersampaikan kepada masyarakat. Sampun cekap Pak, ngeten mawon. Matur nuwun atas jawabannya Pak Keli. Ya. Ada yang ingin bertanya? Yang lain? Mbak Nuke, selanjutnya mungkin. Tadi masih di mute, Mbak. Di mute. Mohon izin ya, Pak. Selamat siang. Perkenalkan saya Nuke Wahyu Laksito Dewi. Biasa dipanggil Nuke, Pak. Saya dari RSUD RA Cokronegoro. Ya. Di sini saya akan bertanya mengenai poin adaptif yang dilaksanakan di kantor kelurahan Sucen, ya Pak. Ya. Di kantor kelurahan Sucen kan tugasnya membantu pelayanan masyarakat, ya Pak. Apakah ada teknologi yang digunakan dalam membantu pelayanan tersebut, Pak? Untuk teknologi kita sampai saat ini masih mengikuti teknologi yang disediakan dari pihak pemerintah daerah, ya. Misalnya dalam hal ini kependudukan itu dari Dinas Dukcapil itu ada aplikasi, kita mengikuti prosedur pelayanan kita mengikuti dengan aplikasi tersebut. Terus mengenai data-data terkait instansi lain kita juga mengikuti dari instansi tersebut, baik itu berupa web atau berupa aplikasi. Sementara untuk lingkungan kelurahan sendiri, kita secara khusus untuk masalah pelaksanaan teknologi di sini kita belum memiliki artinya akses berupa web atau aplikasi tertentu secara spesifik milik kelurahan kita belum memiliki, tapi kita masih terus mengkaji hal itu, kita terus studi banding dengan kelurahan atau desa lain, terutama desa yang maju dalam hal IT, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan, mewujudkan pelayanan dengan IT tersebut. Untuk sementara kita masih memaksimalkan sosmed, ya, sosial media itu untuk sekedar
membantu penyebaran informasi, karena dengan sosial media tentu penyebaran informasi lebih cepat daripada informasi cetak atau tertulis. Mungkin sementara baru itu yang bisa kami wujudkan untuk Kelurahan Sujén Tengah. Jadi penggunaan sosmed ya Pak yang digunakan. Sementara kita masih menggunakan sosmed yang ada. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, apa langkah ke depan yang akan Bapak ambil dalam mewujudkan Kelurahan Sujén menjadi maju dan sejahtera? Itu tadi yang sudah kita sampaikan, artinya kita berusaha belajar, tetap mencari informasi mengenai pelayanan secara elektronik, ya. Sekarang kan zamannya semua serba elektronik, itu kita tetap belajar agar ke depan yang jelas itu memotong waktu, ya, dari yang selama ini kita butuh kertas cetak, waktu fotokopi dan lain sebagainya. Misalnya kalau semuanya sudah serba elektronik, tentu itu bisa memotong waktu untuk pelayanan. Sementara yang mulai tahun ini baru kita coba adalah untuk pembayaran PBB atau pajak tanah, itu kita mencoba untuk tidak terlibat dalam arus uang. Artinya kita mulai untuk tidak menerima uang secara fisik. Jadi wajib pajak kita arahkan untuk membayar pajak secara mandiri, baik itu di Bank Jateng, di agen-agen duta Bank Jateng, atau di toko-toko retail, Indomaret, maaf sebut merek, Indomaret, Alfamart, atau di uang elektronik seperti GoPay atau Tokopedia dan lain sebagainya. Itu karena Pemda kita, pemerintah daerah juga sudah mulai meluaskan jaringan untuk pintu-pintu pembayaran agar masyarakat lebih banyak pilihan, tidak hanya satu pintu melewati kelurahan, sehingga kemungkinan ada penyalahgunaan dana uang berupa fisik itu bisa dikecil kalau wajib pajak langsung membayar ke sasaran. Itu yang berusaha kita lakukan mulai tahun ini. Terima kasih Pak. Monggo. Ya, saya kira itu saja. Bisa dilanjut teman yang lainnya, monggo. Monggo yang lain. Ya, Assalamualaikum Pak Kli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safitri Wulandari, Pak, peserta Latsar dari Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Purworejo. Oh ya, ya. Saya mau menanyakan nilai-nilai dasar ASN yang terakhir, Pak, yaitu kolaboratif. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penanganan COVID-19 di Kelurahan Sujén yang sampai sekarang pandemi tersebut kan masih berlangsung. Itu dilihat dari sisi kolaboratif, Pak. Monggo. Oh ya, ya. Untuk COVID ya, COVID-19 ini kita sudah 2 tahun lebih ya, belum bisa lepas dari COVID. Tentu saja ini menjadi salah satu concern kita ke masyarakat. Secara intern kita terus mensosialisasikan masalah penanganan COVID, 3M dan lain sebagainya, itu tetap kita dengungkan tanpa bosan-bosannya kita. Walaupun 2 tahun ini mungkin masyarakat sudah bosan mendengar, tapi kita sebagai pihak pemerintahan tetap tidak boleh bosan untuk menyampaikan di setiap pertemuan, tetap kita sampaikan. Untuk kolaborasi dengan instansi lain, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri dalam penanganan COVID ini, melibatkan semua sektor, terutama dalam hal ini sektor kesehatan. Dalam hal ini yang terdekat adalah Puskesmas. Kita selalu berkoordinasi dengan Puskesmas bila ada pasien positif, bila ada kegiatan vaksinasi, kita selalu berkolaborasi. Demikian juga
semakin ke sini ada semakin banyak instansi yang terlibat dalam hal penanganan COVID seperti kepolisian, dari Polsek, juga dari TNI, dari Koramil itu sangat-sangat membantu dalam pelaksanaan penanganan COVID, terutama vaksinasi di kelurahan dan sebagainya. Mungkin mengingat waktunya Pak, mungkin dari saya cukup. Iya, monggo yang lain. Oh, iya. Monggo Saya yang lain. kembalikan ke moderator. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Wulan, waktunya tinggal 4 menit. Oh ya. Oh, ya. Untuk narasumber kita, Bapak Eli, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mungkin kita langsung Sama-sama. langsung ke MC karena mengingat waktunya tinggal 4 menit, nggih, Pak. Siap, terima kasih Mbak Wulan Subagio untuk waktunya. Kepada Bapak Eli Dwi Setiawan, kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk kami membantu kegiatan kami, nggih Pak, nggih, matur nuwun sangat. Dari kami hanya bisa mengucapkan matur nuwun. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami cukup sekian, nggih Pak. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kegiatan pada siang hari ini, Zoom meeting hari ini mendapat manfaat buat kita semua. Amin. Ini teman-teman kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Terima kasih Pak. Foto dulu Foto mungkin. dulu ya. Foto dulu. Oh, yes. Bentar. Hadap kamera semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Eli. Semuanya. Ya. Amin.